Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengadakan acara Rembuk Budaya dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, khususnya para seniman dan budayawan lokal dan nasional di Hotel Grand Senior pada Rabu dan Kamis 8 hingga 9 November 2023. Jalan-jalan ke Palangkaraya. Jangan lupa beli wastra. Mari kita lestarikan budaya untuk mendukung Ibu Kota Nusantara. Acara yang berlangsung selama 2 hari tersebut dikemas dengan diskusi yang bertujuan membuat perencanaan dan mendukung perkembangan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Nusantara. Acara yang diinisiasi OIKN Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat ini mengundang tokoh-tokoh ternama sebagai narasumber, yakni Butet Kartarjasa, Dr. Andersius Namsi, dan Jiji Rizal. Saya baik menyiapkan aspal untuk saya. Yang kedua, Rembuk Budaya juga dihadiri Wali Kota Balikpapan yang ke-10 periode 2011-2021, Rizal Effendi, dan Wali Kota Samarinda periode 2010-2015, 2016-2021, Syaharijang, yang dalam acara ini hadir sebagai Ketua Persatuan Dayak Kaltim atau PDKT. Kepala OIKN, Bambang Susantono, yang diwakili oleh Alimuddin, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, menyampaikan rasa terima kasih atas antusias dari teman-teman budayawan dari seluruh penjuru daerah Kalimantan Timur. Perlu saya sampaikan, dan saya tidak malu untuk menyampaikan itu, khususnya teman-teman dari Pasien, salah satu bahasa yang akan punah di Kalimantan Timur adalah bahasa Pasien. Pakem-pakem budaya kita mempertahankan. Yang kedua, kita ingin membangun IKN, salah satu itu adalah budaya. Nah, kemudian siapa? Budaya Nusantara, salah satu itu adalah IKN. Sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara ini harus solid, sehingga menjadi glue, menjadi perekat bagi budaya-budaya yang lain. Nah, tentu IKN ini bukan milik Kalimantan Timur saja, milik Indonesia yang berbagai budaya. Jadi ini bagian daripada penyatuan sebenarnya. Penyatuan dalam artinya tidak mesti harus menjadi satu, tapi masing-masing tumbuh suku-suku, kemudian nanti ada semacam kesepakatan ini budaya kita yang utuh itu seperti ini. Jadi Pak Direktur menyampaikan bahwa kita tidak boleh lupa dengan sejarah, lupa dengan budaya, ya seperti itulah kira-kira gitu, sehingga budaya-budaya yang muncul yang tidak sesuai itu ya kita coba eliminir gitu ya, bangun kembali budaya. Kemudian yang terakhir, tentu budaya ini kita jadikan sebagai wahana atau wadah untuk pembauran sosial. Ya, kalau budaya kita jalan dengan baik, pembauran kita berjalan baik, insya Allah pembauran kita akan berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kohesi atau gesekan-gesekan yang bisa membuat pembangunan. Dan kita percaya bahwa masyarakat Kalimantan Timur akan sangat ini dan sangat Nusantara. Nah, ini diambil. Inti terakhir ini sebenarnya adalah pembauran sosial. Bagaimana kita merajut keberaneka-ragaman kita ini, memelihara perbedaan-perbedaan itu sebuah kesatuan yang utuh, sejarah supporting item di dalam Nusantara. Dalam sambutan saya disampaikan bahwa saya mau dicantik bakal bahasa Pasien. Iya, itu penelitian Balai Bahasa Kalimantan Timur ya, salah satunya itu. Oleh karena itu, walaupun pemerintah daerah sudah melakukan penguatan lokal di sekolah, saya pikir tidak cukup efektif, tapi menghambat punah ya. Maka harus dihidupkan kembali bahasa ibu di masing-masing rumah, di masing-masing rumah tangga. Karena kalau tidak, ya kita akan menjadi cerita saja. Nah, kalau kita ingin melestarikan budaya-budaya itu, saya pikir pelaku-pelaku budaya juga harus bersama-sama dengan kita semua, seluruh stakeholders menjadi satu. Otorita nggak untuk Salah satunya ini, dan kegiatan-kegiatan di lapangan kita banyak, termasuk kita kerjasama dengan kementerian, PMK ya, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita melakukan
mereka juga punya kelas lapang. Dan ke depan ya mudah-mudahan kita akan membentuk sekolah-sekolah vokasi seni budaya. Pak, sejauh ini pendekatan untuk pelestari budaya, misalnya tari ronggeng balik di Sepaku, Pak, kira-kira apa pendekatannya Pak yang dilakukan oleh Kemarin mereka sudah ada kelas lapangan ya, kemudian kita akan bina sanggar-sanggar seni yang ada. Kita mau seni atau tarian itu bukan sekedar gerakan, tapi dia memahami filosofi sebuah gerakan tarian, sehingga tarian itu berupa ada maknanya yang tersirat, ada sebuah story, ada cerita yang dilakukan dalam sebuah tarian, bukan sekedar gerakan. Mungkin nanti di materi Mas Butet bisa menyampaikan yang lebih dalam. Mungkin kita ingin memajukan dan melestarikan budaya di Nusantara. Nanti kan budaya-budaya lokalnya akan terintegrasi dengan budaya-budaya di luar Kalimantan Timur yang nantinya akan masuk ke IKN. Kemudian saya nanti diharapkan nanti di akhir kegiatan ada rekomendasi yang disepakati bersama bagaimana memajukan kebudayaan di IKN. Tadi Putih sempat menyinggung bahwa bahasa Pasir sementara ini bakal punah. Upaya Kesultanan Pasir untuk melestarikan bahasa Pasir sendiri gimana? Ini kan sudah kami masuk dalam perda ya, peraturan daerah nomor 8 tahun 2020. Tujuannya apa? Supaya bahasa Pasir ini supaya jangan punah. Dan kami juga mengembangkan corak batik Pasir ya. Ada beberapa ornamen khas Pasir dan ini juga masuk dalam perda peraturan daerah untuk memperkuat bahwa memang cikal bakalnya ibu kota itu memang ciri khasnya Pasir, dan tidak melupakan dengan saudara-saudara kita yang di Kalimantan Timur ya, artinya kolaborasi gitu. Tapi yang dominan nanti khasnya di situ kami berharap itu Pasir, karena bagaimanapun itu tempatnya Sepaku itu tempatnya Kabupaten Pasir dulu ya, sebelum pemekaran tahun 2002 sudah itu pemekaran menjadi Penajam Pasir Utara sebagai anak, jadi induknya Pasir, Kabupaten Pasir. Terus upaya dari Kesultanan untuk membantu melestarikan ini, karena kan tadi dikatakan Pak Deputi bahwa penuturnya juga masih sangat minim nih Pak. Gimana? Ya, memang guru-guru yang di Dinas Pendidikan ya, kita berharap mendorong guru-guru di SD, terutama SMP dan SMA, karena mereka-mereka ini yang generasi Z ya, dan itu nanti supaya dilajarkan di setiap sekolah penutur-penutur bahasa Pasir. Jangan lupa di dekat titik nol itu ada makam Kudungga. Siapa Kudungga itu? Raja yang pertama dari kerajaan di Muaragaman, kerajaan Kutai yang pertama di Muaragaman. Ternyata beliau itu titiknya makamnya itu di dekat-dekat titik nol. Nah, maknanya hari ini nilai-nilai itulah, nilai-nilai Kutai itulah yang seharusnya terbangun sebagai pemersatu. Kita tidak mengatakan tentang ada budaya-budaya yang lain kebetulan masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tapi hari ini ada campur baur, heterogen, dan kemudian disatukan nggak akan pernah nyatu. Tapi kalau misalkan kita satukan karena ada historis sejarahnya, nah yang lainnya bisa ngikut. Contoh, ini mohon maaf, kami itu ada mitos tentang Lembu Suwana. Lembu Suwana itu adalah binatang mitos yang menyatukan di dalam tubuhnya gajah enggak, macan juga enggak. Terus kemudian dia disebut sebagai burung yang bersayap, begitu dia Garuda, tapi dia berketopong. Maknanya apa? Semua proses heterogen itu disatukan dalam tubuh, dan itulah mitos kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada panitia yang telah berbaik hati dan menunjukkan satu peradaban Indonesia yang baik, menyiapkan asbab untuk saya. Yang kedua, saya ingin mengoreksi dulu disebut budayawan itu saya rada terganggu. Saya itu praktisi seni saja, pekerja seni, kebanyakan bakat. Jadi saya itu pelukis, aktor, seni panggung, dan penulis, kebanyakan talenta. Karena bagi saya budayawan itu bukan satu predikat orang berkegiatan, itu julukan, itu bukan satu pencapaian sebagai pekerja seni lah. Jadi saya tuh
terlalu sering disalahpahami dan dihujat oleh netizen justru karena predikat yang kurang tepat itu. Jadi lebih enak saya kalau dipredikati pekerja seni ngomongnya bebas karena memang saya praktisi seni gitu aja. Jadi kalau saya bicara kebudayaan itu pasti akan sangat luas sekali. Seni itu bagian kecil satu saja dari 10 budaya. Ada bahasa, ritus, adat istiadat, teknologi tradisional, permainan tradisional, olahraga tradisional. Itu semua itu kebudayaan. Karena semua tindakan orang yang merespon alam lingkungannya untuk memuliakan kehidupan itu kebudayaan. Dan saya kan cuma bagian kecil, seni, itu saja.